Satu hari di rumah mertua, aku lewati dengan baik-baik saja. Meskipun pertanyaan mengenai Raisa belum terjawab, gadis itu tidak mau bicara. Meskipun aku sudah memancingnya, dia juga tidak keluar kamar. Sampai pagi ini pun aku belum melihat dia. Raisa sakit, Bu, tanyaku pada ibu mertua yang tengah bersiap untuk pergi ke sawah. Seperti biasa, Bu Fatma kembali sibuk mengurus sawah untuk ditanami padi. Kayaknya iya, tapi ibu tidak ada waktu untuk melihat Raisa. Kamu tidak keberatan untuk melihat dia kan, Ran? Ibu harus buru-buru ke sawah. Keburu siang, ujar ibu membuatku mengangguk semangat. Mungkin aku akan tahu jawabannya hari ini. Sebelum besok, Raisa akan kembali ke rumah bapaknya di kota. Namun, sebelumnya aku harus memastikan tidak ada orang lain yang mengganggu kami, seperti kemarin. Ibu dan bapak mertua sudah pergi. Raka, tadi dia bilang akan ke toko pupuk yang letaknya lumayan jauh dari sini. Pasti dia akan pulang agak lama. Ibu berangkat, ya Ran, teriak ibu mertua dari arah depan. Aku menjawab dengan hanya berkata iya, tanpa beranjak dari meja makan. Setelah menghabiskan 2 goreng pisang, aku pun bangkit, hendak ke kamar Raisa. Saat tangan ini menyentuh gagang pintu, ku dengar ada suara yang membuka pintu dari arah depan. Ku urungkan niat ke kamar Raisa dan memilih melihat siapa yang datang. Ran, ibu sudah ke sawah, tanya wanita yang tak lain istrinya Kang Adi. Rumah mereka dan rumah ini memang bersebelahan. Tentulah tidak sulit untuk mereka datang kemari. Sudah teh, teteh ada perlu sama ibu? Aku balik bertanya. Oh tidak, teteh hanya mau minta lauk nasi. Daging sapi sisa hajatan kemarin masih ada kan? Itu si Alif, susah makan kalau tidak sama daging, tutur Teh Maria sembari berjalan ke arah dapur. Aku hanya berdiri melihat wanita itu masuk tanpa aku suruh. Tidak berapa lama, dia keluar dengan 1 mangkuk rendang yang tadi dimasak Bu Fatma. Teh, kok banyak amat? Dasar bibirku yang kadang suka lepas kendali membuat Teh Maria mendelikan mata tak suka padaku. Kamu gak suka? Aku minta lauk. Harus kamu tahu, aku itu menantu kesayangan di sini. Jadi, lauk segini mah tidak apa-apa aku ambil. Orang di dapur pun masih banyak kok. Bukan begitu teh, tapi shh, aku tidak punya banyak waktu untuk meladeni kamu. Udah ya, aku pulang dulu. Kasihan Alif, kelaparan minta makan. Tuturnya segera berlalu. Aku mengusap dada melihat tingkah iparku itu. Mungkin benar kata dia. Dia kesayangan dan aku harus tahu diri tentang itu. Aku baru, sedangkan dia sudah lama menjadi bagian dari keluarga ini. Ran, kenapa melamun? Kang, kapan Akang masuk? Ujarku kaget melihat Kang Adi yang sudah duduk di sofa dengan secangkir kopi. Barusan. Jalan mana? Kok aku nggak lihat Akang masuk? Dari pintu belakang. Lagian, kamu melamun terus. Mana tahu aku masuk. Untung aku yang datang. Kalau penjahat gimana? Aku tersenyum hambar. Sungguh, pagi yang luar biasa mengagetkan. Tadi istrinya yang datang meminta lauk. Sekarang suaminya yang datang untuk ngopi di sini. Apa mungkin di rumah dia tidak ada kopi? Atau karena dia anak kesayangan dan bebas melakukan apapun di rumah ini? Mungkin. Ran, mau kemana? Tanya Kang Adi saat aku hendak meninggalkan dia. Mau ke kamar. Ngapain? Mendingan di sini temenin Akang ngobrol kopi sambil nonton TV. Si Raka tidak ada kan? Tutur Kang Adi menahanku dengan kata-katanya. Sedang ke toko, tapi aku mau ke kamar Raisa untuk memberikan dia sarapan. Kasihan, dia sedang sakit. Tanpa menunggu jawaban dari Kang Adi, langsung saja aku ke dapur untuk mengambil makanan, lalu pergi ke kamar Raisa
setelah mengetuk pintu meminta izin untuk masuk. "Di luar ada Kang Adi, Teh," Raisa bertanya, sembari beringsut duduk. Kok dia resek ya? Bete aku sama dia dan istrinya." Raisa menarik napas panjang lalu berucap, "Bukan hanya resek, tapi dia pun lelaki mesum." Aku terhenyak, pandanganku lekat menatap wajah sendu dan pucat gadis seumuranku itu. Menyadari sorot mataku, Raisa menoleh dan tersenyum kecut. "Kemarin..." Raisa menggantung ucapannya, kembali menarik napas panjang seolah tengah menghirup oksigen untuk cadangannya bernafas. Dia melecehkanku. "Hah? Kamu sedang tidak bercanda kan?" ucapku tanpa mengalihkan pandangan dari Raisa. Demi Tuhan, aku kaget luar biasa dengan apa yang dikatakan adik iparku itu. Raisa menyimpan piring makanannya, hanya 2 suap nasi yang masuk ke dalam mulutnya. Selanjutnya, ia mengambil tanganku dan digenggamnya erat. "Janji sama aku, Teh. Teteh tidak akan mengatakan ini pada siapapun. Aku mohon, pintanya padaku." Aku masih diam. Jujur, aku setengah tidak percaya dengan kejujuran Raisa. Rasanya tidak mungkin jika kakak dari suamiku itu melakukan hal di luar norma. Oke, aku tidak akan cerita sama siapapun, tapi ceritakan semuanya. Apa dia menodaimu? Hampir. Saat itu, di mana hari kedatangan Teteh ke sini, rumah sepi. Ibu dan bapak tidak ada. Kang Adi masuk dan langsung menemuiku di dapur. Awalnya aku pikir dia memintaku untuk membuatkan kopi seperti biasanya. Tapi ternyata lebih dari itu. Kang Adi memelukku dari belakang, meraba tubuhku dengan begitu kasarnya. Aku berontak, mencoba melepaskan diri darinya. Aku mengusap bahu Raisa yang bergetar karena menangis. Ia menjeda ucapannya dan menarik napas dalam-dalam. Aku jatuh ke lantai dan Kang Adi memanfaatkan itu. Kerudungku dipaksa dilepas olehnya hingga beberapa kancing gamis bagian atasnya terlepas. Aku ingin berteriak, tapi sebelah tangan Kang Adi membekap mulutku, membuatku sulit untuk bernapas. Untungnya Teteh dan Aa keburu datang waktu itu, dan Kang Adi menghentikan aksinya. Dia langsung pergi setelah mengancamku. Aku terperangah mendengar penjelasan dari Raisa. Rasa sesak memenuhi rongga dadaku, membayangkan betapa seramnya hari itu untuk Raisa. "Ancaman apa yang dia berikan, Sah?" tanyaku. "Jangan mengatakan hal ini kepada siapapun, apalagi sama ibu dan bapak. Kalau aku melakukan itu, aku harus mengganti air susu yang pernah aku minum sewaktu bayi. Aku harus apa, Teh? Aku tidak bisa menyimpan ini sendirian. Aku takut." Ya Allah, aku langsung memeluk tubuh Raisa yang semakin bergetar. Dia kembali menangis tergugu dalam dekapanku. Sungguh sakit sekali aku mendengar cerita gadis ini. Dia pasti mengalami trauma atas kejadian yang menimpanya. "Ini kejahatan, Sah. Kamu harus bilang sama ibu dan bapak. Kang Adi harus dihukum atas ini." "Jangan, Teh," cegah Raisa, langsung melepaskan pelukanku. "Sah, Teh, aku mohon. Aku tidak mau keluarga ini berantakan karena aku. Aku berhutang nyawa sama ibu dan bapak. Aku tidak mau mereka sakit mendengar ini semua. Tolong, jangan katakan apapun pada mereka. Ini rahasia kita. Aku menceritakan ini pada Teteh karena aku percaya sama Teh Rania. Please, Teh." Raisa menangkupkan kedua tangannya. Aku mengembuskan nafas kasar. Benar kata Raisa, pasti akan ada keributan jika aku mengatakan hal ini pada ibu atau bapak. Aku juga orang baru di keluarga ini. Belum tentu mereka akan percaya pada ucapanku. Besok aku akan pulang ke kota. Aku harap Teteh tidak mengatakan hal ini saat aku tidak ada. Aku ingin tetap jadi bagian keluarga ini, Teh.
Biarkan saja aku membawa sakit hati ini dan mengobatinya sendirian. Aku mengangguk. Jika kamu butuh teman cerita, simpanlah nomorku dan kamu bisa cerita apa saja. Aku akan mendengarkannya, ujarku mengusap pundak Raisa. Gadis itu mengusap wajahnya yang merah. Air mata yang sedari tadi menghujani pipinya, ia singkirkan dan tersenyum untuk menutupi luka. Meskipun Kang Adi tidak berhasil menodai dia, tapi rasa trauma itu pasti ada. Setelah melihat Raisa lebih tenang, aku pun keluar dari kamarnya. Tidak ada Kang Adi di ruang tengah. Sepertinya pria itu sudah pergi saat aku masuk ke kamar Raisa tadi. Syukurlah, aku jadi merasa was-was dan takut jika nanti di rumah sendirian. Takut apa yang menimpa Raisa akan terjadi padaku. Bersambung.